Kaisang, hari Depok yang cerah setelah 20 tahun dirusak. PKS cemas dan gelisah, takut dibongkar. Kaisang mau menjadi wali kota Depok untuk membenahi 20 tahun hancurnya Depok di bawah kepemimpinan partai yang tidak jelas. Kita melihat bagaimana Kaisang adalah sosok yang bisa dikatakan rendah hati, masih muda dan punya hari depan yang cerah untuk menjadi pemimpin daerah. Depok adalah satu tempat di mana sampah ada di sana dan semua kemacetan dan juga keburukan kota ada di sana. Lampu merah yang lama ditambah dengan lagu-lagu yang dibuat oleh wali kota sebelumnya membuat orang-orang di sana hidupnya nelangsa dan gak karuan emosinya. Biasanya orang-orang yang berkasus hukum di pinggir jalan atau di tengah jalan, kalau dicek KTP-nya biasanya dari Depok. Padahal kalau dilihat Depok itu adalah salah satu kota yang mendukung pembangunan dan juga infrastruktur di DKI Jakarta. Bahkan Depok dulu dimasukkan ke dalam kota pendukung sehingga singkatan Jabotabek berubah menjadi Jabodebek. Dengan pergantian nama tersebut, diharapkan Depok bisa bangun dari kerusakan yang terstruktur sistematis dan masif dilakukan oleh partai yang gak jelas. Tapi ternyata 20 tahun Depok tidak berubah dan malahan menjadi buruk. Ketika Kaisang hadir dan beritanya muncul diangkat oleh Partai Solidaritas Indonesia, dan bahkan Kaisang sendiri menggunakan baju PSI sambil mendeklarasikan dirinya siap untuk menjadi wali kota Depok, partai nggak jelas mendadak ketar-ketir dan bahkan orang tertingginya yang masuk ke dalam Dewan Kehormatan Partai nggak jelas itu menjadi nggak terhormat mendadak kelihatannya. Panik sama anak kecil yang masih muda dan memiliki karisma besar itu. Semakin jadilah rakyat Indonesia mendukung Kaisang. Mendukung Kaisang untuk menjadi wali kota Depok adalah salah satu cara untuk keluar dari lingkaran setan kepemimpinan yang gak jelas di Depok selama 20 tahun. Sudah waktunya Depok dibenahi dan dicabut akar-akar kerusakannya dari dalam secara konstitusional. Kita harus mendukung Kaisang di bawah PSI atau PDIP, terserah. Yang penting bukan partai yang gak jelas yang punya afiliasi dengan kelompok radikal yang pernah menghancurkan DKI Jakarta lewat keberadaannya Anies Baswedan. Kita harus gas terus untuk mendukung Kaisang menjadi wali kota di Depok. Dukungan Anda sangat berarti, karena negara ini akan maju jika daerah-daerahnya juga lepas dari elemen-elemen yang mengganggu dan menjadi duri dalam daging. Benalu bangsa ini harus dirontokkan satu persatu dengan keberadaan orang-orang baik. Jangan sampai duri dalam daging ini menjadi penyebab mundurnya negara ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian orang bijak mengatakan. Atau dengan kata lain ada kemiripan antara orang tua dan anak-anaknya. Ya, seperti Tommy Sugiarto yang jadi atlet bulu tangkis. Ia merupakan putra legenda bulu tangkis Indonesia Icuk Sugiarto. Diketahui si Icuk ini pernah meraih medali emas kejuaraan dunia BWF Tunggal Putra pada tahun 1983 silam. Ya begitupun dengan penyanyi dangdut Ridho Roma. Ia merupakan putra dari Raja Dangdut Roma Irama. Ya cuman sangat disayangkan soal aktivitas sehari-hari bagi terbalik dengan bapaknya. Kalau Roma sibuk berdakwah, terjun ke dunia politik bakal sampai mau nyapres, sementara Ridho Roma sudah 4 kali terjerat kasus narkoba. Padahal Roma pernah mengingatkan loh dengan lagunya yang berjudul Mirasantika dan Narkotika. Tapi memang pesan dari bapaknya itu sepertinya tidak dipedulikan oleh Ridho, hingga ia pun harus masuk penjara berkali-kali dan karirnya out redup. Kaisang juga begitu, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Awalnya ia sama sekali nggak tertarik sama politik, apalagi melihat penghasilan abangnya yang jadi wali kota Solo, Gibran, yang ternyata lebih kecil dari penghasilan dirinya sebagai pengusaha. Semakin enggan deh Kaisang masuk politik. Tapi seiring berjalannya waktu, ia melihat apa yang dilakukan oleh Gibran, iparnya Bobi Nasution dan bapaknya Presiden Jokowi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Sehingga ketertarikan Kaisang untuk terjun ke politik pun muncul secara perlahan. Hal itu disampaikan oleh Gibran pada Januari 2023 silam. Kemarin yang kita bicarakan di meja makan itu masalah Kaisang. Kaisang kemarin ya aku kaget, dia secara terbuka menyampaikan ke saya, ke bapak dan ke yang lainnya ada ketertarikan di politik, kata putra sulung Jokowi itu. Yang itu juga membuat Jokowi kaget hingga Kaisang pun diajak untuk menengok hasil kerjanya selama memimpin Solo oleh Gibran, seperti ke Solo Safari, Solo Teknopark dan juga Ngarsopuro. Dan ternyata yang lihat Kaisang yang mau terjun ke politik ini membuat PKS kepanasan. Bahkan kader partai dakwah itu Mardhani Alisera secara terang-terangan mengusulkan agar keluarga inti presiden dilarang dicalonkan di pemilu.
Ketahuan banget deh kalau si Mardhani ini nggak adil. Dulu waktu SBY jadi presiden, anaknya Ibas nyalon anggota DPR, dia diem aja. Sekarang baru ngomong sebaiknya anak presiden jangan ikut politik. Padahal Pramudi Anantatur pernah mengingatkan loh dalam bukunya yang berjudul Bumi Manusia, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Ya cuman sih memang waktu SBY berkuasa dulu PKS dapat jatah 4 kursi menteri. Sekarang sih enggak. Bisa jadi itu juga yang jadi penyebab Mardhani pura-pura jadi kambing congek ketika Ibas terjun dunia politik. Lantas kenapa PKS menolak Kaisang terjun ke politik sekarang, ya kan? Bukankah setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu? Dan inilah pengecutnya PKS. Mereka tidak mau bersaing secara sehat dan menganggap Kaisang adalah ancaman nyata. Misal nih, Gibran nyalon gubernur Jawa Tengah dan Kaisang nyalon wali kota Solo. Maka sudah bisa dipastikan Kaisang akan menjadi batu sandungan bagi PKS untuk menguasai Solo. Padahal PKS sudah menargetkan pada Pilwakot Solo 2024 mendatang bisa mengusung calon wali kotanya sendiri. Dan itu pernah disampaikan oleh Ketua DPD PKS Solo Daryono. Dan gak cuma itu, Kaisang kabarnya juga hendak dideklarasikan sebagai bakal calon wali kota Depok nanti. Ini disampaikan oleh deklarator yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Ganjar Pranowo Center. Sedangkan kita tahu sendiri tuh kalau PKS ya, kota Depok ini merupakan kandangnya PKS. Pasalnya kota ini selalu menangkan calon wali kota yang diusungnya di sana, mulai dari Nur Muhammad Ismail yang juga pernah menjabat sebagai presiden PKS sampai Muhammad Idris. Dan celakanya si Idris ini kerap menuai kontroversi daripada prestasi. Ia pernah ngotot merelokasi SDN Pondok Cina 1 meskipun menuai protes dari masyarakat. Terus memunculkan Raperda Kota Religius yang mana di Raperda itu diatur tentang bagaimana warga menjalankan ajaran agama serta cara berpakaian. Raperda ini kemudian mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat karena dianggap diskriminatif dan bisa memunculkan konflik antar umat beragama. Pokoknya yang dilakukan tak latihan gagat alias receh semua, bukannya fokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat Depok tapi sibuk nggak jelas kayak Anies Baswedan. Nah, ulah Idris ini pun turut merusak citra PKS di kota Depok yang semakin membuka peluang bagi Kaisang untuk bersaing ya mungkin di Pilwakot sana pada 2024 mendatang. Ya kita lihat saja nanti. Ya, Kaisang mau menjadi wali kota Depok untuk membenahi 20 tahun hancurnya Depok di bawah kepemimpinan partai yang tidak jelas. Kita melihat bagaimana Kaisang adalah sosok yang bisa dikatakan rendah hati, masih muda dan punya hari depan yang cerah untuk menjadi pemimpin daerah. Depok adalah satu tempat di mana sampah ada di sana dan semua kemacetan dan juga keburukan-keburukan kota ada di lampu merah yang lama ditambah dengan lagu-lagu yang dibuat oleh wali kota sebelumnya membuat orang-orang di sana hidupnya nelangsa dan gak karuan emosinya. Biasanya orang-orang yang berkasus hukum di pinggir jalan atau di tengah jalan kalau dicek KTP-nya biasanya dari Depok. Padahal kalau dilihat Depok itu adalah salah satu kota yang mendukung pembangunan dan juga infrastruktur di DKI Jakarta. Bahkan Depok dulu dimasukkan ke dalam kota pendukung sehingga singkatan Jabotabek berubah menjadi Jabodetabek. Dengan pergantian nama tersebut, diharapkan Depok bisa bangun dari kerusakan yang terstruktur sistematis dan masif dilakukan oleh partai yang gak jelas. Tapi ternyata 20 tahun Depok tidak berubah dan malahan menjadi buruk. Ketika Kaisang hadir dan beritanya muncul diangkat oleh Partai Solidaritas Indonesia dan bahkan Kaisang sendiri menggunakan baju PSI sambil mendeklarasikan dirinya siap untuk menjadi wali kota Depok, partai nggak jelas mendadak ketar-ketir dan bahkan orang tertingginya yang masuk ke dalam Dewan Kehormatan Partai nggak jelas itu menjadi nggak terhormat mendadak kelihatannya. Panik sama anak kecil yang masih muda dan memiliki karisma besar itu. Semakin jadilah rakyat Indonesia mendukung Kaisang. Mendukung Kaisang untuk menjadi wali kota Depok adalah salah satu cara untuk keluar dari lingkaran setan kepemimpinan yang gak jelas di Depok selama 20